adik-adik. Shalom. Shalom. Happy Sunday. Apa kabar semuanya? Baik ya. Luar biasa. Luar biasa. Bukan baik-baik lagi, luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Yes. Sadis. Oke. Ini adik-adik kayaknya udah semangat nih KB nih ya. Semangat banget pasti. Oh iya, ini kembali lagi bersama Kak siapa? Kak Sony. Iya betul, dan Kak Abe. Oke, kita sama-sama mau memuji Tuhan ya adik-adik. Pastikan semuanya semangat. Jangan ada yang lapar ya kan? Jangan ada yang haus. Semuanya semangat. Lagu pertama ini kita tahu kalau kemenangan ada dalam nama siapa? Betul, dalam nama Yesus ya. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mantap sekali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oleh semuanya menang ya, karena kita ada dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Luar biasa. Kalau udah menang, rasanya gimana Kak? Sukacita dong. Pasti Ini lagu dong. berikutnya Lagu sukacita nih. berikutnya Sukacita dong. Oke. Mas semangat ya adik-adik. Sembari berdiri kali ya, Oh. biar makin semangat. Boleh. Sambil berdiri ya. Sambil Adik-adik berdiri. ya berdiri. Kalau aku berdiri nggak kelihatan Iya. nanti kepalanya. Ya. Kalau aku berdiri, gitarnya melorot. Iya. Adik-adik pasti kan berdiri ya. Iya, oke. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita berharap pada siapa adik-adik? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Lagi. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku pam 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 sejak bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Asik. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber
kita ya adik-adik. Luar biasa. Silakan duduk. Ya, kita udah capek tadi ya. Tapi, kayaknya ada yang belum capek Iya, nih. ada yang masih semangat nih. Masih semangat ya, karena Roh Tuhan turun dalam kita, jadi semangat ya. Luar Apalagi biasa. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu makin juga semangat. Harus makin Iya. semangat adik-adik ya. Semangat, dengerin baik-baik, lakukan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi lagu pujian dulu. Oke adik-adik, yang tahu bisa ikut nyanyi bareng ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih adik-adik. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Takkan bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu, Besar setia-Mu. besar setia-Mu
Kita tutup mata, lipat tangan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Engkau beri. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Karen di sini. Adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk, adik-adik semuanya duduk yang manis dan jangan lupa pasang telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Karen akan menunjukkan beberapa gambar. Gambar pertama. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar mata. Untuk kelas adik-adik plan, coba. Mana matanya? Yuk, tunjuk matanya. Mana matanya? Ini mata kita. Nah, mata kita digunakan untuk dapat melihat. Dengan mata, kita bisa melihat sekeliling kita. Nah, kalau yang ini, gambar apa? Ya, ini adalah gambar hidung. Tunjuk adik-adik kelas plan, hidungnya mana? Nih, hidungnya nih, hidungnya. Hidungnya digunakan untuk apa? Untuk mencium bau-bauan, mencium yang wangi. Ya. Kalau yang ini apa adik-adik? Ini adalah gambar mulut. Kalau mulutnya warna merah gini, kira-kira mulut perempuan apa laki-laki ya adik-adik? Iya, ini mulut perempuan ya, yang pakai lipstick. Nah, gunanya mulut buat apa adik-adik? Untuk kita berbicara, untuk kita makan. Nah, kalau yang ini apa nih? Apa? Ini adalah telinga. Mana telinganya adik-adik? Pegang telinganya adik-adik semuanya. Pegang telinganya. Telinganya dipegang, coba yang perempuan rambutnya yang panjang, coba rambutnya dikebelakangin biar kelihatan telinganya. Telinganya dipakai buat apa adik-adik? Buat mendengar. Sebelum kakak masuk firman Tuhan nih, adik-adik tahu kan lagunya? Nih, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya
yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Ya, nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Siapakah dia? Ayo adik-adik, adik-adik kelas Grow dan kelas Fruitful, coba tebak ya, siapakah dia? Kakak kasih tahu nih cluenya. Dia adalah anak dari Bapak Elkanah. Dia tinggal di bait suci dari sejak kecil. Nama ibunya adalah Hana. Ada yang tahu? Adik-adik, siapakah dia? Ya, dia adalah Samuel. Betul sekali. Dia adalah Samuel. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Samuel. Nih, kakak pakai apa? Ini apa tadi? Ini telinga. Kakak mau bercerita dulu nih. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhannya diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik, tadi Samuel adalah anak dari Elkanah dan Hana. Anak dari siapa? Anak dari Bapak Elkanah dan Ibu Hana. Nah, Ibu Hana dahulu dia tidak bisa punya anak. Terus Ibu Hana dia berdoa sama Tuhan, dia meminta untuk Tuhan memberikan dia seorang anak. Terus Ibu Hana berjanji sama Tuhan, dia bernazar kalau misalnya dia mempunyai anak laki-laki, anaknya ini akan diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Itu janjinya Ibu Hana. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengabulkan dan lahirlah Samuel. Samuel ini sejak kecil dia sudah tinggal di bait suci. Dia membantu Imam Eli. Jadi Samuel bertugas membantu Imam Eli membersihkan dan mempersiapkan alat-alat ibadah di bait suci. Nah, adik-adik, Samuel semakin hari semakin lama dia semakin bertumbuh. Dia mulai beranjak dewasa. Dan Imam Eli dia juga semakin tua adik-adik. Imam Eli semakin tua, lalu Imam Eli matanya Imam Eli dia mulai rabun. Mulai kabur. Mulai tidak bisa melihat nih. Tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau lihat kayak gak jelas. Nah, suatu hari ketika Samuel sedang tidur, gimana coba kakak lihat? Kalau misalnya adik-adik tidur, gimana tidur? Tidur ya, tidur. Mau tidur ya? Tidur ya. Waktu Samuel sedang tidur, pada suatu malam dia tidur. Tiba-tiba, adik-adik ada yang tahu nggak? Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang panggil adik-adik. Samuel, Samuel. Dia langsung bangun.
dia mendengar ada yang panggil. Dia mendengar ada yang panggil. Lalu apa yang dilakukan Samuel? Samuel dia segera bangun, lalu dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Dia ke tempat Imam Eli, dia bertanya, "Ya Bapak, Bapak tadi mau manggil aku ya?" Kata Samuel. Kira-kira yang panggil Imam Eli bukan adik-adik. Tapi ternyata Imam Eli bilang gini adik-adik, "Tidak, aku tidak mau manggil engkau Samuel. Udah Samuel, tidur. Balik lagi ke kamarnya, balik lagi ke tempat tidurnya." Lalu Samuel berjalan balik lagi karena Imam Eli tidak memanggil Samuel. Lalu Samuel kembali lagi, dia tidur. Lalu dia mendengar lagi, Samuel, dia bangun lagi. Lalu dia kembali lagi ke tempatnya Imam Eli. Dia tanya lagi, "Ya Bapak, barusan Bapak panggil aku ya?" Katanya. Tapi Imam Eli menjawab, "Tidak Samuel, aku tidak memanggil engkau. Sudah, kembali lagi tidur. Karena aku tidak memanggil engkau." Samuel dengan bingung ya, dia siapa yang panggil? Tadi kayak ada yang panggil, kata Samuel gitu ya. Mungkin dalam hati Samuel dia bingung gitu, siapa yang panggil, kok Bapak nggak panggil aku? Tapi dia kembali lagi adik-adik, dia kembali lagi tidur. Dia kembali tidur. Lalu dipanggil lagi, Samuel, dia langsung bangun lagi. Nah adik-adik, kira-kira yang ketiga kali ini Samuel datang lagi nggak ya ke tempatnya Imam Eli? Atau dia cuma tidur lagi? Atau dia tarik selimut lagi? Gitu. Kira-kira datang lagi nggak adik-adik? Ya, betul. Dia datang lagi ke Imam Eli. "Ya Bapak memanggil saya. Tadi saya mendengar ada orang yang memanggil saya," katanya. Nah adik-adik, sadarlah Imam Eli. Akhirnya Imam Eli mengerti bahwa yang panggil Samuel adalah Tuhan yang memanggil Samuel. Pada zaman dahulu adik-adik, ternyata firman Tuhan belum disampaikan. Tapi Tuhan langsung berbicara kepada nabinya melalui suara atau melalui penglihatan-penglihatan. Nah, ini Tuhan mau berbicara sepertinya sama Samuel. Imam Eli menjelaskan kepada Samuel tentang Tuhan. Kalau Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Lalu Imam Eli mengajarkan, jika kamu mendengarkan lagi suara yang memanggil namamu, maka kamu harus menjawab. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Itu Tuhan mau berbicara pada Samuel. Akhirnya Samuel mengerti dan Samuel kembali lagi ke tempatnya. Lalu, betul sekali adik-adik, Tuhan memanggil kembali Samuel. Samuel. Karena Samuel sudah mengerti, Samuel sudah dikasih tahu oleh Imam Eli, maka Samuel dia bangun dari tidurnya. Dia bilang, berbicaralah.
sebab hambamu ini mendengar. Ya, akhirnya adik-adik, Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah adik-adik, luar biasa kan Samuel? Samuel lagi tidur loh. Samuel lagi tidur, tapi telinganya mendengar. Ada yang memanggil dia, dia langsung bangun. Dan dia nggak cuma diem aja, tapi dia samperin, dia menghampiri. Dari mana suara itu? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Samuel. Kita mau belajar dengar-dengaran. Kita punya apa nih? Telinga. Tadi telinga buat apa? Buat mendengar. Jadi kita mau pakai telinga kita untuk mendengar. Nah, adik-adik kakak mau tanya, pernah nggak adik-adik mendengar mama atau papanya memanggil adik-adik? Pastinya pernah ya, pastinya sering sekali dipanggil namanya sama mama sama papa. Nah, tapi adik-adik bagaimana tuh responnya? Bagaimana sikap adik-adik ketika dipanggil? Contohnya, dipanggil namanya, apa adik-adik cuma atau ya, atau sebentar mak, aku lagi asik main nih, atau adik-adik tidak mendengarkan nih? Pastinya adik-adik ketika dipanggil, adik-adik langsung datang ya, menghampiri mamanya, menghampiri papanya, atau ada orang lain yang memanggil adik-adik, langsung adik-adik hampirin ya, adik-adik langsung datang ke sana ya. Tidak boleh hanya diam aja. Kita kan belajar dari Samuel. Samuel kan lagi tidur, dia langsung bangun dan langsung pergi. Kita mau belajar dari Samuel. Adik-adik juga sama. Kalau ada yang panggil harus datang, harus samperin, harus jawab. Nah, maukah adik-adik seperti Samuel yang selalu mendengarkan dan segera menjawab panggilan tersebut? Adik-adik langsung datang. Siapa yang mau? Angkat tangan semuanya. Jadilah seperti Samuel yang siap menjawab panggilan dari papa, dari mama, dari orang lain ketika nama kita disebut, ketika dipanggil. Dan adik-adik sama seperti Samuel, Tuhan juga memanggil kita untuk apa? Untuk bisa membantu orang tua, untuk bisa mengasihi di sekitar kita, untuk bisa apa? Menolong orang sekitar kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga memanggil adik-adik untuk apa? Untuk nih, telinganya dipasang untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan tentunya. Firman Tuhan di gereja anak. Kalau sekarang tidak bisa datang ke gereja, tapi kan adik-adik bisa nonton di rumah lewat online. Nah, jadi adik-adik siap untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan siapapun yang memanggil adik-adik, dipasang telinganya. Adik-adik siap ya? Bagus. Oke, keren. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil di dalam Yesaya 6 ayat 8b. Dari Yesaya 6 ayat 8b. Yuk sama-sama kita baca. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Bareng-bareng. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai.
kita mau berdoa terlebih dahulu? Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Karen berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau dengar-dengaran akan Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk aktivitas hari ini? Oke. Aktivitas hari ini untuk kelas plan, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton, lem atau double tip, lalu gunting. Untuk gunting tetap dibantu mama papa ya untuk kelas plan. Nah, jadi cara kerjanya kita akan membuat telinga seperti ini. Adik-adik, kertas kartonnya adik-adik lipat. Lebarnya bisa 5 sampai 7 cm. Selebar ini. Lalu adik-adik sudah diukur, sudah dilipat, adik-adik gunting. Bukan adik-adik yang gunting, tapi minta tolong mama dan papanya. Karena adik-adik masih kecil ya. Jadi tetap didampingi mama dan papanya ya. Lihatin mama dan papa. Jadinya seperti ini. Intinya digunting jadi seperti ini. Lalu adik-adik print atau cetak di link yang sudah disediakan gambar telinga seperti ini. Lalu digunting gambar telinganya. Setelah itu adik-adik lem ujungnya bertemu dengan ujung. Nih, dilem seperti ini. Ya. Seperti ini. Nih, dilem jadinya seperti ini. Setelah itu adik-adik gambar telinga yang udah digunting adik-adik tempel di kiri dan kanan. Ya. Jadi seperti ini. Oh iya, satu lagi. Adik-adik juga print atau cetak untuk ada tulisannya di sini. Adik-adik cetak tulisannya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ketika udah dicetak, digunting ya seperti ini. Lalu dilem nih belakangnya. Dilem belakangnya. Lalu kita tempelkan di depan. Bentar. Jadi adik-adik seperti ini. Gambar telinga untuk kita mendengar firman Tuhan. Ya, telinga kita untuk mendengar mama dan papa, mendengar guru di sekolah. Nah, itu untuk aktivitas kelas plan. Untuk aktivitas kelas grow, alat dan bahannya adalah ada gunting, ada pensil warna jika diperlukan, dan ada lem. Adik-adik bisa print lembar kerjanya
di link yang sudah disediakan. Lalu adik-adik gunting. Ada 2. Ada ini dan ada gambar orang. Untuk orangnya, adik-adik jangan lupa digambar dulu nih wajahnya. Tadi ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ya. Lalu adik-adik, oh iya satu lagi alat yang dibutuhkan, kertas origami. Kertas origami buat apa, Kak? Nanti adik gunting kecil-kecil ya. Nah, ketika udah jadi gambar mukanya, adik-adik tulis tadi ayat hafalannya di depannya. Setelah ditulis, kertas origami yang udah digunting kecil-kecil ditempelin di depannya. Nah, kalau adik-adik mau mewarnai belakangnya juga boleh. Kita membuat ini seperti Samuel yang sedang tidur, tiba-tiba dia bangun karena dipanggil Tuhan. Ada suara yang memanggilnya. Jadilah seperti ini. Nah, untuk kelas fruitful, alat yang dibutuhkan adalah pulpen. Adik-adik kelas fruitful juga bisa cetak atau print dari link yang sudah disediakan. Di situ ada huruf-huruf acak-acakan. Di bawahnya itu ada yang dicari. Nah, contoh tadi ada di bawahnya ada bacaan bait Allah. Coba adik-adik kelas fruitful cari tuh di huruf yang acak-acakan bacaan bait Allah. Kalau udah ketemu, adik-adik kelas fruitful dicoret atau dilingkari bait Allah. Nah, sekian aktivitas dari kakak untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk aktivitasnya difoto, lalu di tag, di-upload di Instagram dan di tag di GB Rem dan Harvest Generation. Kakak tunggu ya hasil karya adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.